Dua, struktur giginya. Ternyata gigi yang paling bagus itu gigi onta, sehingga onta bisa memakan rumput-rumput meskipun rumputnya dipenuhi dengan duri, dia tidak terpengaruh. Silahkan lihat di YouTube. Kalau Bapak bisa ngobrol dengan orang Arab, insya Allah Bapak akan buktikan bahwa onta rumput apapun dimakan meskipun banyak durinya. Kemudian onta itu punya kantung air. Jadi kalau Bapak kasih onta 5 ember air, itu bisa habis langsung, sehingga berminggu-minggu onta tidak akan kehausan. Ketika diajak berjalan di tengah padang pasir berbulan-bulan, dia sudah punya stok air. Maka pada perang Tabuk ternyata Rasulullah kena problem, tidak ada air. Akhirnya apa? Mari kita sembelih onta, dagingnya kita makan, kantung airnya kita buka, ambil air untuk minum para sahabat. Jadi para sahabat minum air itu dari kantung yang ada di dalam tubuh onta itu. Baik, ini secara struktur. Nah, sekarang kita lihat beberapa dalil yang membicarakan tentang onta dalam Quran dan hadis. Yang pertama adalah onta binatang yang tidak mungkin tersesat, daya ingatnya luar biasa. Ketika Rasulullah ditanya tentang luktoh itu barang temuan. Ya Rasulullah, kalau saya nemu barang bagaimana? Arif hasanatan, amankan barang itu, umumkan setahun. Fa in jaa sahibuha wa illa fasya'nuka ilaihi. Kalau pemilik datang, berikan. Kalau setahun ditunggu tidak ada, berarti bisa Anda miliki. Fadolatul Gonam, bagaimana kalau saya menemu kambing tersesat? Huwalaka auli akhika auli dhi'bi. Ada 3 kemungkinan. Mungkin bisa kamu miliki karena engkau amankan, ditunggu pemiliknya tidak datang, silahkan miliki. Kemungkinan kedua, pemiliknya datang, berikan kepada dia. Kemungkinan ketiga, kalau kamu cuek, nanti kambing akan diterkam serigala, pilih mana? Berarti ambil, karena kemungkinan pemiliknya akan datang, kalau tidak berarti itu rezekimu. Ternyata ada yang bertanya, fadolatul ibil, bagaimana kalau saya menemukan onta tersesat? Baru Rasulullah marah, karena semua orang Arab itu tahu onta tidak ada ceritanya tersesat. Daya ingatnya luar biasa. Seandainya saya dari Cibitung datang kemari naik onta, begitu pulang saya lupa, pulang malah naik Grab, Bapak lepaskan onta itu, insya Allah akan berjalan sampai blok B15 nomor 1. Itu alamat saya. Jadi onta itu daya ingatnya luar biasa. Dan seluruh orang Arab sepakat tidak mungkin onta akan terperosok ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kalau bapak-bapak polisi tidur berapa kali diterjang? Lubang di Bekasi kemarin masuk, besok kena lagi. Kalau onta tidak mungkin. Dan onta selalu ingat dengan siapa yang pernah menyakiti dirinya. Maka jangan coba-coba menyakiti onta. Karena kalau Bapak menyakiti onta, tiba-tiba ketemu, onta akan mendekati, kemudian akan menggigit kita, dan tidak akan dilepas kecuali onta itu dibunuh. Berarti harga dirinya luar biasa. Dia menyakiti saya rela mati demi membalaskan sakit hati saya. Itu onta. Baik, kemudian onta satu-satunya binatang yang kencingnya bisa diminum.
ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad. Ada hadis qadima unasun min Urainata fastawul Madinata, datang penduduk Urainah. Begitu datang masuk kota Madinah, semuanya terkapar jatuh sakit. Fa amarahum Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biliqahin, Nabi memerintahkan silakan masuk kandang onta. Bi an yashrabu min albaniha wa abwaliha, agar mereka minum susu dan kencing onta. Betul, begitu susu dan kencing diminum, tiba-tiba mereka sehat wal afiat. Kalau saya buka di banyak kitab, penyakit yang bisa disembuhkan dengan terapi minum susu dan kencing onta itu adalah penyakit yang ada kaitannya dengan perut. Jadi yang punya lambung, mah dan lain sebagainya silahkan diminum. Biasanya kalau saya umroh ada waktu untuk berkunjung ke peternakan onta. Susunya satu botol harga 10 real, kencingnya 20 real. Jadi kencingnya lebih mahal. Dan itu masuk akal. Karena untuk mendapatkan susu cukup diperah. Tapi kalau untuk mendapatkan kencingnya, peternaknya nunggu kapan ontanya kencing. Jadi sebenarnya kencingnya harga 10 real, nunggunya 10 real, akhirnya jadi 20 real. Tapi bagi yang sehat walafiat jangan, beli saja susunya, tidak usah minum kencingnya. Nah, ada jamaah yang borong 5 botol. Saya kaget, kenapa Bapak borong? Mau saya bawa ke tanah air. Akhirnya saya sampaikan, saya ngobrol dengan peternak onta, kencing onta expired setelah 5 jam. Gimana ceritanya? Dibawa ke tanah air bukan jadi obat, malah jadi penyakit. Baik, kemudian onta itu satu-satunya daging yang bisa membatalkan wudhu. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, afanatawaddau min luhumil ghanam, apakah wajib wudu setelah makan daging kambing? In syi'ta, kalau mau silahkan. Afanatawaddau min luhumil ibil, apakah kami wajib wudu setelah makan daging onta? Naam, bukan in syi'ta lagi, betul. Akhirnya disimpulkan bahwa makan daging onta membatalkan wudu. Pertanyaannya kenapa? Karena onta itu binatang yang suka dihinggapi oleh setan. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam, ketika orang makan daging onta, unsur-unsur setan masuk ke dalam tubuh. Ketika setan diciptakan dari api dan api bisa diredam dengan air, maka pengaruh setan redam dengan berwudu. Kemudian onta satu-satunya binatang yang disembelih dalam keadaan berdiri, tidak boleh dibaringkan. Fadkuru smallahi alaiha sawaffa. Sembelihlah onta itu dalam keadaan dengan membaca nama Allah dalam keadaan berdiri. Pasti bapak-bapak yang pernah haji melihat bagaimana perbedaan antara kambing dan onta. Kalau kambing dibaringkan, tapi onta dibiarkan berdiri, tidak usah diikat, cukup eksekutor masuk mendekati onta, belati sudah di tangan kanan, kemudian dengan membaca bismillah disabetkan itu belati ke titik yang paling mematikan, maka insya Allah darah akan mengalir deras, dalam hitungan detik onta pun akan terjatuh. Kemudian onta itu menjadi penentu bagi lokasi pembangunan Masjid Nabawi. Kan Rasulullah punya
apa namanya, onta yang bernama qaswa atau kadang-kadang disebut dengan adba. Ketika tiba di kota Madinah, beliau turun dari onta karena ada instruksi dari langit agar Rasulullah turun. Kemudian beliau bersabda, khaliha fa innaha ma'muratun, biarkan onta ini berjalan, tolong jangan dihentikan. Dia berjalan dan berhenti itu diperintah oleh Allah. Di mana kita berhenti, di mana onta itu berhenti, maka di situ kita akan dirikan masjid. Dan ternyata betul, begitu berhenti kemudian menderum, akhirnya disitulah Masjid Nabawi didirikan. Dari riwayat ini juga akhirnya para ulama membolehkan memberikan nama kepada binatang peliharaan. Jadi Rasulullah memberi nama kepada unta beliau dengan adba atau qaswa. Sementara ketika beliau dapat hadiah keledai, beliau berikan nama Ufair. Jadi silakan yang punya burung misalnya, asal jangan memberi nama dengan nama mirip tetangga, nanti tetangga tersinggung. Baik, kemudian berkenaan dengan unta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sakinatu fi ahlil ghanam wal kibriya'u fi ahlil ibil. Lembut, tenang, penyabar itu ada pada para pengembala kambing. Sementara karakter keras, kasar, sombong itu ada pada para pengembala unta. Dan itu saya perhatikan, memang orang yang mengembala unta memang karakternya lebih kasar. Teman saya saja hampir ditimpuk pakai batu, padahal cuma melihat kemahnya, galak. Tapi kalau pengembala kambing tenang, penyabar, penyantun. Maka betul para nabi, kata Rasulullah, ma ba'atsallahu nabiyyan illa kanu ra'il ghanam. Masa lalu para nabi adalah para pengembala kambing, bukan pengembala unta. Maka Rasulullah lihat betapa sabarnya beliau disakiti oleh orang-orang kafir karena masa lalunya adalah ditempa dengan kegiatan mengembala kambing. Nah, kemudian unta, ada beberapa kebiasaan unta yang dilarang. Di antaranya adalah naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yuwattinar rajulu fi shalah kama yuwattinar ibil. Nabi melarang mengkafling tempat sholat sebagaimana unta suka mengkafling tempat duduk. Jadi unta kalau duduk di situ, dia manteng di situ, tidak pernah berpindah-pindah. Nah, jangan terapkan ketika sholat, kalau bisa berpindah-pindah. Kenapa berpindah-pindah? Yauma idzin tuhadditsu ahbaroha. Pada hari itu bumi akan berbicara, memberikan kesaksian siapa yang pernah ada di atasnya. Kalau sholatnya selalu di situ, tidak berpindah-pindah, berarti saksinya cuma satu. Jadi jangan tiru unta, duduknya selalu di situ. Nah, Bapak ini biasanya di sini kan? Nah, sekarang di sini, alhamdulillah. Kalau di situ terus berarti unta. Ternyata beliau bukan unta. Baik, kita lanjutkan. Termasuk cara minum unta, Rasulullah melarang, la tashrabu kama yashrabul ba'ir. Jangan kalian minum seperti gaya unta meminum. Walakin ishrabu mathna wa thulatha. Satu gelas minum 2 atau sampai 3 kali, jangan glegek habis. Karena unta kalau Bapak berikan air 1 ember besar, itu diminum pantang betul-betul sampai tetesan air terakhir. Jadi tidak ada jeda. Maka 1 gelas diminum berhenti, diminum berhenti. Jadi jangan langsung dihabiskan. Dzalika amra'u wa arwa, itu jauh lebih nyaman dan lebih baik untuk lambung.